Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Sinear, kembali lagi dengan podcast yang seru dan ditunggu-tunggu deh. Gimana nih kabarnya yang di rumah, apakah sehat? Apakah kalian lagi sedih atau malah bahagia? Kalau yang lagi sedih, semoga bahagia. Yang bahagia tetap bahagia. Asik. Oke, nggak usah basa-basi ya. Kita bakal basa-basi sih sebenarnya. Iya, Tapi cuman di sini kita bakal ngasih tahu nih tema yang bakal kita basa-basiin. apa tuh? Kita bakal ngomongin tentang AI. AI, kenapa tuh AI? What's wrong with AI Anjay? Banyak. Oke. Banyak. Apalagi AI yang sedang ngetren-ngetrennya di Indonesia, dan orang Indonesia sendiri itu nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, apalagi yang berhubungan dengan seni. Oh, jadi ini tuh lebih ke kontroversinya AI sama seni gitu. Iya, bener banget. Oke. Sebelum itu kabarnya gimana, Aras? Alhamdulillah, insya Allah baik. Aku sendiri? Wah, puji Tuhan sehat, meskipun rada pusing dan mules karena minum kopi. Kopinya enak, cuma ya, bikin sedikit mules, tapi it's okay. Sebenarnya direkomendasikan ya? Rekomendasi banget, cuman masnya rekomendasi banget. Oke. Rada takut ya, kayak Tadi nih, AI di zaman modern ini, dewasa ini, AI itu anjay. Dewasa ini AI itu sebenarnya tuh bermanfaat atau malah mengancam kita nih, kaum manusia gitu. oke, apakah bermanfaat atau malah mengancam? Menurut aku sendiri ya, dua-duanya. Ada mengancamnya, tapi ada manfaatnya juga. Maksudnya gimana? Manfaatnya dulu deh, manfaatnya ya, ini sebuah kemajuan kan ya, sebuah kemajuan karena di abad sebelumnya kita belum mengenal apa itu AI ya. Bahkan internet itu nggak ada. Sekarang internet sudah lebih berkembang sehingga bisa membuat AI, membuat mesin menjadi seperti manusia ya, itu seremnya tuh. Dan itu yang mengancamnya, karena terkadang manusia sendiri tuh nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, Padahal manusia sendiri yang ngebuatnya nah gitu. itu kocak. Itu jadi pertanyaan besar gitu sebenarnya. Jadi kayak AI itu sebenarnya tuh punya dua sisi, kayak mata pisau yang bisa digunain buat ya manfaat seharusnya, tapi malah disalahgunain, bisa aja jadi senjata tajam kayak gitu. Ya sama aja, AI juga kayak gitu. Ada manfaatnya kalau benar-benar digunain sesuai porsinya, sesuai ya tujuan awal kenapa AI itu dibuat, kenapa dirancang seperti itu gitu. Tapi AI itu kan ada manfaatnya, tapi ada juga yang mengancamnya, seperti yang kita bilang tadi. Dua sisinya gitu. Dan Indonesia salah satu negara yang nggak semua warga Indonesia ya, cuma beberapa orang, satu orang nggak bercanda lagi, beberapa orang itu menganggap kayak AI adalah dewa, mari kita sembah AI. Di Indonesia sendiri ya, di Indonesia Itu sendiri. nggak cuma satu dua sih sebenarnya ya, karena kayak pemikirannya tuh gini loh, kan udah ada yang gampang, ngapain ribet-ribet, ngapain susah-susah gitu, ya udah AI aja bro. Kita udah modern, manusia modern anjay. Dan yang punya pemikiran itu adalah pemerintah Indonesia sendiri. Sebenarnya nggak cuma pemerintah ya, tapi masyarakatnya juga. Tapi kan pemerintah itu di kehidupan masyarakat itu punya peran yang paling Penting, dominan gitu. Dia yang menuntun kita, menuntun gitu. Kalau kamu sendiri, kamu support nggak sama apa yang pemerintah beri? Sebenarnya pemerintah itu nge-support banget ya AI. Itu tuh sisinya ada yang bagus, ada yang buruknya, sama aja yang kayak tadi. Tergantung porsinya kayak gimana. Tapi kalau akhir-akhir ini ya ngelihat gimana berlebihannya gitu si pemerintah itu nge-support AI, bahkan kayak segala macam bidang gitu, kayak ya udah AI aja kayak kita juga punya manusia gitu yang butuh makan, butuh duit. Anjir, mantep. Ngena. Itu kan kita ngomongin AI secara keseluruhan. Gimana kalau kita ngomongin tentang seninya AI? Seni. Padahal digadang-gadang dari awal itu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan itu adalah seniman. Karena seni itu sendiri
yang menjadi nilai plusnya itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Makanya kalau Proses. kalian lihat modern art yang kok hasilnya aneh gitu, abstrak banget, mereka tuh sering namanya memberikan pertunjukan apa ya, kayak performance art. Oh, I see. Jadi Museum gitu. ini bukan ke hasilnya tapi ke prosesnya. Misal kayak aku tuh pernah ya lihat modern art yang ini loh, ember ditumpahin gitu aja. Bener. Bilangnya modern art gitu. Ternyata tuh bukan hasil dari tumpahannya tapi kayak prosesnya itu loh. Sama kayak kita naruh batu ini di sini, seni. Itu seni. Seni guys. So ini ya balik lagi sih, kalau pemerintah itu ya bisa nge-support dan gimana ya, jatuhnya tuh kayak menjatuhkan seniman-seniman Indonesia gitu. Harga diri, ya bukan harga diri apa ya? Penghinaan. Iya. Penghinaan terhadap makna seni itu sendiri. Dan yang kedua, Orang yang membuat seni itu juga. Dan juga yang ketiga adalah penikmat seni itu sendiri. penikmat seni. Kalau misalkan nih ngomong tentang seni dan AI, aku pernah ngobrol sama anak DKV. Anak DKV. Apa tuh pendapatnya tentang AI Tentang dan AI, seni? Dia bilang gini, mereka pernah menggunakan AI, sering menggunakan AI, tapi Mereka juga menggunakan AI. tapi yang mereka ambil tuh bukan hasilnya, tapi kayak panduannya. Ini loh caranya, atau enggak kita kasih ide nih, referensi, kalian yang ngembangin Kayak kan, gambaran awalnya gitu gak sih? Nah, ini benar sih, aku pernah kayak membaca artikel dan aku pernah ngobrol sama dosen teknologi pendidikan gitu. Kan aku tanya kayak, menurut Bapak itu sebenarnya AI sama pendidikan atau sama seni itu kayak gimana sih Pak gitu. Dan beliau itu, dosen itu mendukung gitu, mendukung penuh siswanya itu untuk menggunakan AI. Tapi bukan kayak nyomot semuanya, tapi pemikiran sebenarnya ya, pemikiran awal itu dari manusianya itu sendiri, gimana dia kayak menuangkan ide terlebih dahulu, disuruh ke AI, terus AI-nya mungkin kayak ngasih saran-saran atau gambaran awal harusnya kayak gimana, yang bener kayak gimana prosedurnya atau ide-ide awalnya kayak gimana. Dan jangan berhenti sampai situ aja, tapi balikin lagi ke manusianya, balikin lagi ke kitanya yang tadi awal ngasih gambaran awal itu tadi gitu. Jadi sebenarnya AI itu kalau kita manfaatkan dengan baik itu seakan-akan seperti teman curhat lah, kayak nih gue kasih saran, gue bakal ngebantuin lo, tapi lo tetap yang kerjain gitu. Iya, jangan kayak berhenti di dia aja. Bukan dia yang buat, karena ya mesin disuruh ngebuat nggak ada feel-nya. Oh iya, ini ngomongin feel gitu ya, akhir-akhir ini tuh lagi marak banget, kayak banyak kan sebenarnya yang suka banget sama Studio Ghibli, tahu? Nah, tapi akhir-akhir ini tuh ada yang bikin ala-ala Studio Ghibli di AI gitu. Tapi maaf ya guys, rada Ramai berisik. banget, bisa apaan tuh? Cuman nggak apa-apa, manusia. Oke. Bukan kecerdasan buatan. Ini hiburan real, bukan hiburan buatan ini. Gimik yang bagus. Tadi ngomongin Studio Ghibli, lagi marak banget orang-orang yang penggemar Studio Ghibli gitu, kayak pengen ngebuat aku versi Studio Ghibli itu kayak gimana, tapi ngebuatnya pakai AI gitu. Sebenarnya tuh nggak salah ya, cuman apa Nas? Cuman aneh. Itu bener hasilnya rada aneh sih walaupun bagus. Apa ya? AI itu nggak sesempurna itu loh teman-teman. Bener. Kamu pernah ngeliat video kampanye seseorang tentang apalah ya itu? Kalau kita lihat dengan detail, kamu lihat tangannya ada berapa? Terus matanya boleh kayak bukannya lurus malah juling gitu. Astaga. Terus apa ya, kayak nggak smooth aja gitu loh. Sebenarnya tuh nggak apa-apa ya kalau pakai AI buat hal publik kayak gitu. Cuman harusnya ya tadi yang kita omongin di awal, jangan langsung itu doang Plek-plek gitu loh. plek langsung ya udah ini udah jadi hasilnya kayak gitu. Tapi harus dibalikin lagi ke manusianya yang punya ide awal tadi. Jadi ini tuh sebuah ide. Oh nanti scene ini kayak gini, ya kalian tambahin
versi kalian tuh kayak gimana? Oh mungkin ditambahin burung atau mungkin ditambahin meteor jatuh gitu. Sebenarnya nggak semuluk-muluk itu, cukup diperbaiki tangannya ada 5. Bener sih, bener. Kayak gitu. Kita beralih ke topik yang lain, tapi itu sama aja tentang AI. Iya, apa? Tentang animasi Jumbo. Di tengah hiruk pikuknya AI lalalala itu, datanglah sebuah film yang masterpiece, nggak sih masterpiece juga, tapi kayak keren banget. Rame banget sih itu. Jumbo. Aku belum sempat nonton sih, jadi aku belum tahu kayak isinya kayak gimana dan karakter-karakternya itu apakah sebagus itu sampai semua orang kayak wah gila, ini beneran Indonesia bisa ngebuat kayak gini, kayak keren banget. Sebenarnya gimana sih? Kamu sendiri udah nonton atau belum? Aku udah nonton pas minggu kedua gitu, dan itu emang rame sih, banyak anak-anak yang nonton. Puji Tuhannya, Antusiasnya banget. puji Tuhan anak-anak kita tuh masih mau melek lah sama animasi-animasi kayak gitu. Itu buatan karya anak bangsa asli, orang-orang Indo. Dan apa ya, ceritanya tuh menarik dan lagu-lagunya juga enak. Oh, kalau lagu-lagunya emang seliweran gitu. Dan yang paling bagus adalah gambarnya, animasinya. Nggak kaku, meskipun ya ada beberapa hal yang masih kaku-kaku, tapi itu masih bisa diperbaiki lah untuk nextnya. Cuman untuk keseluruhannya itu bagus. Itu kalau boleh tahu proses ngebuatnya itu berapa lama sih? Itu lama banget, yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu dari COVID deh. Dari COVID sampai tayangnya kapan? 2025 tahun ini. Jadi 5 tahun, gila. 5 tahun full. Hasilnya tapi memuaskan. Gitu. Jadi bisa disimpulin bahwa AI itu punya 2 sisi gitu. Ada baik, ada buruknya, tergantung kita sebagai manusia yang awalnya membuat AI itu tujuannya untuk apa? Ya untuk memudahkan kita, bukan untuk menyingkirkan kita dari pekerjaan yang seharusnya kayak gitu. Udah malam juga ya, udah malam banget asli. Iya. Udah gelap banget. Sama sih kesimpulannya. Yang penting tuh gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, dengan bijak, jangan terlalu over ya. Iya benar. Itu aja sih. Ada tambahan lagi nggak? Udah, mungkin itu cukup obrolan sore kita, kayak asik banget hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Agnes. Terima kasih penonton. Terima kasih penonton yang udah ngedengerin Siniar kali ini. Semoga bermanfaat dan balik lagi ke Siniar selanjutnya. Dadah.